Ngopi kita brother. Wait. Suara apa benih bang? Manuk bang. Suaranya burung. Memang mirip suara hantu ya, mirip. Langsung di nah ya. Udah ngantuk teman-teman. Bismillah. Wih. Macam ada suara teman-teman. Tapi nampaknya suara burung hantu kalau macam itu. Wah, kopinya banyak banget nih. Sampai nggak muat teman-teman. Airnya dikasih penuh ya. Nenek kurang lagi aku kayak gini. Kopi. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kopi ini dingin. Kopinya masih panas banget teman-teman, karena baru saja ditur dari ini ya, dari sini. Jadi belum berani nyeruput. Oh, Nggak ada sumuk ya? Nggak sumuk. sumur ora demi ora. Oke teman-teman, kali ini saya camping lagi di sini ya, yaitu tepatnya di jalan yang pernah sempat saya buat camping ya, tetapi ada salah satu subscriber saya yang minta untuk camping lagi di sini, disuruh membawa daun bidara. Iya, daun bidara. Saya kasih tunjuk daun bidara ini. Katanya kalau bawa daun bidara itu Nah ini teman, ini daun bidara, dan saya bawa daun kelor juga nanti untuk kita masak bersama mie teman-teman. Daun kelor, dan kelor ini banyak manfaatnya juga. Ini daun bidara juga banyak manfaatnya ya. Daun bidara biasanya juga buat obat. Dan mengenai dari tempat ini adalah di sebuah jalan menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lain, desa saya dengan desa yang lain ya. Setiap saat saya lewat dan teman-teman lewat dan tetangga-tetangga lewat itu sering terdengar klotak di rumpun bambu sebelah sana ya teman-teman. Rumpun bambu ulung atau bambu ireng ya, pring ireng. Jadi saya penasaran di sana, nah, ada apa gitu kan. Dan di konten yang kemarin saya itu mendapati ada macam bayangan merah di situ ya, macam kayak selendang merah. Itu saya nggak tahu itu bayangan apa. Itu menurut penglihatan saya teman-teman. Dan warga sekitar sini pun yang sering lewat gitu ya Kang Tempo ya, sering mendengar suara itu, peteng klotek itu, macam suara bambu yang diketuk-ketuk pakai logam itu atau pakai kayu gitu ya, klotak. Itu kita nggak tahu apa gitu kan. Nah waktu itu di konten yang kemarin yang sempat ada subscriber saya yang bilang suruh camping lagi di sini sambil membawa daun bidara itu. Nah kali ini saya juga membawa daun bidara tersebut. Kasih tunjuk di ini yang namanya daun bidara ya teman-teman. ada duri-durinya yang kecil-kecil gitu. Nah jadi sesuai permintaan subscriber saya sudah membawa ini. Ada subscriber saya yang bilang suruh membawa apa namanya, ikan asin, membakar ikan asin. Itu belum saya penuhi ya, mudah-mudahan sabar menanti ya. Dan juga
meneruskan cerita bahwa nek kanca-kancamu ono sing tau lewat kene terus kan ada ya, Ada banyak lah lewat sini. ada sering kelihatan bayangan gitu ya. Kancamu sing temanmu yang itu loh, yang bakul apa namanya, bakul cilok itu kan, Iya kan lewat sini. terus jasa paket itu paket kan sering lewat sini ya. Paket ya benar. Nah sering lewat sini. Nah, ketika dia mampir tempat saya, mampir tempat yang jenengan kan sering bilang seperti itu kan, ada suara pakai di sana. Kan dia sampai sore tuh itu. Ini tempatnya memang agak tanjakan gitu ya teman-teman. Jalan ini agak ada tanjakan seperti ini. Ini jalan menuju ke desa sebelah ya. Desa saya ke desa sebelah, dan ini akses jalan utama di sini ya, teman-teman. Tapi memang jam segini kan sudah malam ya, nggak ada orang lewat, jarang orang lewat, paling orang ronda malam gitu ya. Oke, kita lanjutkan kopi dulu teman-teman ya, karena kopinya sudah Ini udah masak airnya. airnya masak, kita masak mie aja bro, sama kubis. Nanti kubisnya dulu atau minyak dulu? Minyak dulu. Ini ada telurnya mau sih, coba telur sih. Oke teman-teman, malam ini Nah, kita masaknya mie lagi kalau saya ya. Tapi kalau lehar enggak, biasanya enggak mie, tapi ini kita masak mie saja karena kita isemu banget nek nganggu, dasarnya aku mau bar kerokan, baru saja kerokan. Jadi kalau kita makan yang hangat-hangat gitu, mudah-mudahan anginnya hilang, nggak jadi masuk angin gitu teman-teman. Ini malam ini minyak pakai telur dan juga ada kubisnya, jadi enggak mie mulu ya teman-teman. Terus ada ini daun kelor ya, daun kelor nanti kita bikin. Pokoknya walaupun backgroundnya mie, tapi banyak campurannya teman-teman. Oke, saya mau masukin telur dulu ya. Ini telurnya jiwa ini loh. Telur kok mau. Enggak ya merah ini. Dan saya masih penasaran ya teman-teman, setelah apa namanya, para penduduk yang sering lewat sini, teman-teman dari Kang Tambu juga sering lewat sini. Yang khususnya jasa paket, kalau jasa paket itu kan lintas kota ya, lintas kecamatan, jadi sering mendengar itu. Ini suara titik-titik macam ketawa gitu ya. Yang jelas kalau udah waktu maghrib itu sering ada suara-suara yang aneh lah. Ada orang menangis, ada apa. Ini vlognya, vlognya. Jadi, Kebuk ini. Kebuk. Teman-teman, karena kopinya sudah mulai dingin ya, mari sahabat-sahabat Kang Tambu, sahabat-sahabat Lear Petualang, mari kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers. dear. Ya, Ya teman-teman, kita ngopi bareng ya. ambil kopi Anda teman-teman, ambil teh Anda, ambil jahe Anda, susu Anda, supaya kita bisa minum bersama dalam kebersamaan. Astagfirullahaladzim, jam segini sudah ada
ayam Sampai peluruk jam jago peluruk. 11 ya, jam 10:30 ya. Iya. Itu kalau menurut hitungan apa Jawa Jawa itu pertanda tidak baik ya. kurang baik biasa kan. Suara kokok ayam teman-teman. Tapi kalau dalam agama itu katanya ada malaikat yang turun. Karena kalau ayam kan lihat lah. Katanya. Tapi entah malaikat apa kan kurang tahu. Mudah-mudahan malaikat yang menurunkan rezeki. Nah itu ya. Amin, 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 amin. Kita menunggu minyak masak. Kang Tambuh ini masak mie ya, karena spesialis mie ya loh Kang Tambuh ini ya teman-teman. Ini pakai daun apa sih, daun kelor ya teman, daun kelor, dan juga ada kubis nantinya. Ini daun kelor ini di samping juga buat apa segeran, tapi juga untuk kesehatan ini. Ini baru saja metik kalau itu ya, kalau ini potongan pasar. Kebetulan saya juga ada pohon kelor di dekat rumah, jadi saya metik. Dan kebetulan pula saya punya daun bidara, pohon bidara. Itu kiriman dari adik saya dari Cikarang. Waktu itu beli online, terus pas waktu pulang ke kampung dia membawa daun bidara itu teman-teman. Dan katanya daun kelor ini bisa untuk menyembuhkan segala penyakit. Nah, termasuk penyakit-penyakit ya, yang apa ya, penyakit-penyakit yang berbau Jawa, berbau mistik. Contohnya kayak orang yang punya susuk, nah, ini bisa menghilangkan susuknya ini teman-teman. Jadi kalau mau menghilangkan susuk cukup pakai ini saja. Tentunya ada cara-cara tersendiri gitu ya. Iya. Macam kayak ruqyah lah ya. Iya jelas. Cuci dulu ini. Tuh jago peluruk teman-teman lah. Jam segini. Ini ayam dibuang dulu nggak? Rasa lah, kadang tak begini. Enggak, aku bawa. Oh ya, nah itu aja monggo. Aku bisa nanti. Bisa aja. Karena katanya air rebusan mie itu enggak bagus kalau kita makan. Kalau cuma dikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak gini kasihan organ-organ tubuh kita. Oke teman-teman, kita nantikan minyak masak dulu ya. Sementara kita matikan dulu kameranya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Satu manci penuh nih teman-teman. Oke. Oke, buat teman-teman semuanya, mari kita makan bersama Lekhar dan juga saya Kang Tambuh ya. Buat teman-teman di rumah, silahkan ambil nasinya, ambil minyak, ambil apa yang ada di depan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ini kuning telur ini kabeh nih. Penuh. Alhamdulillah malam ini terang benderang ya, Nggak ada hujan. Bahkan ini terang bulan.
Ini loh, bener. Kan juga. Wis, iki wis kadang. Wis karep mangan. Oh, banyak banget. Ikan dalam. Apa ya? Ranting jatuh ya. Mungkin mau. Karena mabuk. Ini yang bikin kita gemuk ini. Setiap camping makan. Mangan warak enak. Bingung ya sih. Enggak hilang. Biasanya kalau makan kalau nggak ada yang buat dorong itu susah. Gimana teman? Gimana? Wis, cukup. Ini jenis kotong daun Telur. kelor. Saya belum pernah makan ya, Mas, daun kelor ini baru pertama kali ini. Nah, aku sering karena dekat rumah ada pohonnya. Memang sengaja saya tanam pohon kelornya. Karena di samping gizinya banyak, dia bersifat sebagai jamu ataupun tanaman obat gitu katanya. Jadi buat untuk bisa untuk sayur dan juga termasuk itu loh, daun nangka Belanda itu apa sih? Nangka sabrang. Emang enak di sayur? Enak, yang pucuknya itu belum cobain deh. Itu juga tanaman sebagai tanaman obat ya. Tapi belum pernah dengar loh kalau daun sabrang di sayur. Belum pernah dengar. Coba aja di googling. Di sini kan juga banyak temulawak, temu-temu ini kan pohon temu. Temu ini juga bisa untuk jamu, termasuk tanaman obat itu. Kalau daun kunci, saya sering. Tengah daun kunci juga, pucuk daun kunci itu. Ini saya makannya paling banyak, teman. Mau tidak mau ini harus menghabiskan tuh.
urip iki. Ternyata daun telur ini nggak dihabiskan. Hawanya panas ya. Kalau saya sering rasakan itu kalau di tempat-tempat yang angker atau wingit macam seperti ini, boleh dibilang hawanya itu berbeda, ya kan? Yang jelas sering panas gitu kalau menurut saya, dan Sama aja. terus ketika kita kalau menurut saya pakai ketika ada yang datang atau makhluk astral yang lewat ataupun mungkin bersarang di situ, belah punggung sini rasanya kayak tebel gitu. Waktu itu dulu pernah waktu saya di rumah, pas hujan angin gede banget, terus mati lampu, ada longsor juga waktu itu, tahun berapa itu saya lupa. Itu sempat saya itu sininya tebel kan, waktu itu pas nonton TV itu sendirian saya nonton TV. Ketika itu pula saya sininya tebel banget rasanya, kayak ada macam orang bersin, langsung saya itu ketakutan. Saya pun nggak melihat apa-apa itu, tapi spontan itu juga saya merasa ketakutan. Terus saya lari ke kamar bapak ibu saya waktu itu, Terbawa suasana. terbawa suasana mungkin karena kan ya betul apa namanya, itu pas belum mati lampu, ketika angin buatan itu hus terus ada hujan, baru mati lampu. Lepas itu baru saya itu merasakan sininya tebul rasanya, langsung lari saya dari kamar yang nonton TV itu, ruangan untuk nonton TV, saya lari ke kamarnya ya ayah ibu saya itu. Mungkin bayangan gitu langsung ke sana kan. Tapi betul loh, saya baru kali itu merasakan betul-betul itu, walaupun itu di rumah saya sendiri loh, betul. Jadi yang namanya gaib itu ya kita nggak tahu lah ya, Jadi memang nggak melihat, tetapi bisa dirasakan ketika hal itu ada, ketika mereka hadir itu, hidup itu merinding aku. kayak gini tadi malam. Ini kan kemarin malam saya mau ngecamp tapi nggak jadi. Karena apa? Sampai coba motor kemarin malam tuh, sampai jalan kok pikirannya kebayang-bayang ada apa gitu. Langsung sini langsung merinding di jalan itu malam kan, udah jam 10 habis terawih terus Rencana mau camping gitu ya. iya, kok rasanya nggak enak ya, pikirannya jangan-jangan nanti gitu loh. Tapi sini sudah terasa. Jadi, terus kita sudah merasa di sini merinding, saya terus balik aja. Jadi, karena sudah merasakan baru di jalan, baru dari rumah berapa, paling 200 meter dari rumah. Tapi pengalaman penjenengan ketika camping terus ada fenomena paling menegangkan itu di mana itu kan? Sering ya gitu malah ya. Karena kita sengaja ya teman-teman, kita berpetualang ke tempat-tempat yang horor seperti itu, kita memang sengaja. Jadi mereka itu pun tahu ketika kita datang itu, mereka tahu, dan bahkan dia juga bisa menggoda ya, karena kan kita datang itu memang mencari tempat yang horor gitu kan. Jadi seolah-olah kita itu menantang gitu kan. Nah pada akhirnya hal itu ataupun makhluk itu akan sengaja mendatangi kita gitu kan. Apalagi kalau kadang kan namanya manusia kan nggak selalu ingat ya. Kadang saya baru datang terus kencing sembarangan, kadang kan nggak ingat hal, cuma sembarangan aja. Itu nanti pasti rasanya lain. Tempat yang benar. Kadang saya sering di tempat kayak itu, di mana dulu ya, di pohon apa yang gede, saya kan
menghadap ke sana, bila saya kentut. Mungkin itu juga pengaruh. Oh, Pas saya maksud kesurupan itu ya, Hmm. pas kesurupan Oh, dulu itu pas kita collab berempat. pas waktu saya kalau pengalaman paling berkesan saya waktu itu di Gondowangi itu. Berarti waktu saya di Gondowangi itu saya bersama Pak Hadi sama Bang L waktu itu. Jadi kita bertiga datang ke sana ngecamp, terus waktu itu kita perjalanan mau ke tempat itu saja sudah ada fenomena waktu itu, waktu di Gondowangi. Nah, suatu ngecamp tidur itu ada suara kerincing apa namanya, kayak kuda itu, kelinting. Semua pada kaget karena semua pada dengar itu loh. Karena itu kan Gondowangi ini memang menurut saya ya, hutan Gondowangi ini memang betul-betul fenomenanya banyak itu. Makhluk astral itu banyak, bahkan itu boleh dibilang sarangnya. Karena itu tempat istirahatkan daripada apa namanya, Nyi Roro Kidul itu. Ketika dia perjalanan kemana itu ngecampnya di situ, atau tempat beristirahat katanya seperti itu. Katanya itu. Terus ketika saya mau ke gua, kami bertiga kan, Bang L juga ambruk, saya juga ambruk, Bapak Hati juga ambruk. Bahkan saya itu merasa kayak dari belakang itu ada yang dorong sedikit gitu, kayak ada yang menghantam gitu loh, ada tekanan. Nah ketika itu pula saya nggak sadarkan diri waktu itu, sampai beberapa hari badannya nggak enak itu kan kamu. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang sering kita jumpai ketika kita ngecamp. Kalau yang makhluk astralnya itu memang betul-betul kuat ya, kita tidak tahu, kekuatan manusia itu terbatas ya kan? Kita hanya bisanya pasrah, karena memang kita sengaja untuk camping itu memang sengaja mencari tempat-tempat yang horor gitu teman ya kan kamu. Oke teman-teman, lanjutkan kopinya dulu Mas Tangguh, masih enggak kopinya? Diminum dulu kopinya. Tapi yang namanya camping horor itu memang kita mencari tempat yang horor. Jadi tapi kadang kan waktu-waktu tertentu kita tidak bisa ngontrol. Kadang jadi kadang bisa sampai terlalu gimana ya. Kalau saya yang kemarin tuh Pak lari dan benar lari itu, saya ambil kameranya paginya, ketinggalan di sana kemarin. Karena memang begitu panik gitu ya. Iya, terakhir paginya. Ya mungkin teman-teman pemirsa dimanapun berada mungkin pernah mengalami hal-hal yang horor, yang janggal, yang apalah ya di tempat-tempat Anda mungkin ya pernah mengalami itu. Anda mungkin tidak melihat yang sosok ataupun apa, tetapi kekuatan daripada makhluk astral itu mungkin banyak mempengaruhi di jiwa kita, sehingga kita tidak bisa mengontrol badan kita, tidak bisa mengontrol jiwa kita, sehingga kita merasa ketakutan yang sangat. Itu bisa jadi seperti itu Kang Tambu ya. Iya ya, refleks kadang. Sebenarnya kalau dari awal itu saya apa sih wedi karo gaib, kita kan paling sempurna, makhluk paling sempurna gitu ya. ketika sadar itu. Tapi ketika sudah refleks alam bawah sadar, panik kan kita nggak bisa ngontrol, kita nggak bisa fokus ya. Tapi ketika kita fokus terus ya, pikiran saja, ambil saja kalau kita sekolah gitu lah, kalau kita fokus mengikuti tes sekolah itu akan lancar ya kan, ketika tes itu akan lancar. Seperti kita juga seperti ini. Jadi ketika kita mungkin sering ngaji, sering burung kan enggak, yang sebelum itu kayak ada tadi sebelum nguk itu kan ada kayak suara gimana ya? Kayak kalau dalam film itu yang gitu. Kalau saya malah sekali Pak. Kalau sih dengarnya malah dari mungkin teman-teman bisa dengar ya dari kamera ya, mungkin ada suara yang janggal gitu ya, aneh, suara yang ganjil. Itu yang paling harus kita waspadai. Jadi nek wong Jawa ngomong sing waspada lah. Nek kalau bahasa Indonesianya waspada. Jadi setiap saat kita pergi kemanapun, dimanapun kita harus waspada gitu kan.
waspada ketika ada apa-apa hal. Kalau ketika hati-hati dan waspada itu tentunya akan kacek lah ya. Ya lebih bagus lah. Wong hati-hati ya lebih. Hati-hati, setiting hati-hati. Kurang lebih demikian teman-teman ya, pengalaman-pengalaman horor yang pernah kita alami di saat kita camping horor gitu ya teman-teman. Dan untuk malam ini kita nanti akan pergi ke rumpun bambu yang kita maksud. Nah, sudah membawa yang namanya daun bidara teman-teman ya. Ini karena kata subscriber saya, dan ya saya sengaja nanam memang di rumah ya, dari dulu saya memang mau nanam itu karena bisa untuk rupiah pribadi. Juga pernah itu sedulur dari Kalimantan juga pernah datang ke tempat saya, Mas katanya punya daun bidara itu. Akhirnya saya petikkan, saya bawain dia dari Kalimantan. Kayak apa sih daun bidara? Memang belum tentu semua orang tahu ya kayak apa sih daun bidara gitu ya. Assalamualaikum. Apa kan tuh? Bayang suaraku? Bawah sana. Kayak apa? Kaleng di. Tapi karena bawah sana kan ini tempatnya miring gitu ya teman-teman ya. Kalau jam segini umumnya yang orang sedang lewat ya. Jalan sini juga nggak ada orang lewat karena ini sudah mendekati tengah malam. Ini saya nyenternya mutar ya, karena takutnya nanti dikira ini settingan ada orang lain. Tapi ini asli kita cuma berdua ini. Real kita camping ya. Nanti kita memang betul-betul ada di hutan ataupun di kebun lah ini. Nanti kalau ada suara-suara yang lain kedengar di kamera, ntar dikira orang, tapi asli ini kan. Tapi alhamdulillah malam ini aman-aman saja. Mudah-mudahan ada halangan. Oke teman-teman semuanya, saya dan Kang Tambo akan melakukan tidur dulu. Selepas itu nanti kita eksplor ya. Dan saya akan pasang 2 kamera, satu di dalam tenda karena Kang Tambo mau tidur di luar tenda ya. Dan ini tendanya tenda cukup untuk 1 orang. Dan kamera Kang Tambo ada di sana, kamera saya yang ada di sana 1. Dan ini 1 saya taruh di dalam, mudah-mudahan nanti bisa merekam kejadian semisal ada hal-hal yang dapat ditangkap oleh kamera gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita tidur dulu. Kenapa Kang Tambo? Perasaan aku mah orang yang kene barang. Bahkan nggak di sini tadi. Apa sih? Oh, cuma mimpi. Apa tuh? Nanti aku deg-degan tadi nih. Mari ikat-ikat. Belum mati. Kok ini Tadi itu aku mimpi atau gimana, perasaan juga nggak kayak mimpi ya, kayak beneran. apa itu cerita nih? Tapi dari Cukup. sini Apa nih? perasaan. Udah biarin kita. Kamera ambil aja, ambil kamera.
jane ono apa kok pino. Nah aku memang nganu nang jero ki lemut tok. Enggak rasa turu aku mau. Yuk. Bar iki. Kowe ngagem-ngagem apa terus aku buka. Kita kowe ki turun renter. Mungkin ora tak gugah. Mbok anu kowe kekeselen apa? Aku terlalu capek atau apa kan jadi nggak bisa tidur pulas, maksud saya seperti itu, nggak sengaja nggak saya bangunin. Ternyata ketika jenengan perasaan jenengan itu sikilnya daplang-daplang Tadi itu kan geduk sikilku kuwi kaki saya. Terus akhirnya kan saya buka ini tadi, kaget saya kan duk kayak ketendang kaki saya gitu loh. Makanya saya buka tenda terus jenengan kok bingung-bingung kayak gini, kenapa, ceritanya kenapa ini tadi, kenapa? Tadi itu saya kan perasaan itu ketemu sama ada seorang cewek yang cantik, ayu banget lah, Cantik banget, bajunya merah, rambutnya panjang. Dan karena saya melihat seorang wanita yang begitu cantik dan terpikat, mesti terpikat. dia itu memang melambaikan tangan gini. Oh gitu. Perasaan itu kayak deket apa jalan arah wisata lah. Nah, dia gini. Mau diajak perginya gitu ya. Ke sini boleh kenalan mas gitu. Boleh kenalan. Tapi dia nggak menyebutkan namanya sayangnya. Jadi dia minta kenalan saya, tapi saya nyebut kenalan dia, tapi dia nggak mengatakan nama dia gitu enggak. Ya. Terus karena udah kenalan, ngobrol-ngobrol, terus saya ajak jalan-jalan di wisata, muter-muter gitu. Kayak nampaknya di tempat itu tempat seperti apa Kang Tampo? Yang indah-indah atau yang apa? Maksudnya asing atau tempatnya asing atau kamu pernah diajak ke sana? Yang jelas atau pernah mengalaminya itu? tempat itu kalau saya belum pernah melihatnya, kalau saking indahnya, sangat indah. Di sini kayak ada air terjun, air terjun, terus bawahnya ada Macam kedungnya, kolamnya, kolam lah ya. kolamnya gitu. Airnya jernih banget nih. Jernih banget. Dan saya diajak mandi situ, tapi saya nggak mau. Jadi saya cuma dikelilingnya, diputar-putar sana sini, duduk di pinggirnya sama si cewek itu tadi ngobrol. Terus sempat ngobrol apa aja yang diobrolin itu? Ya dia diajak kawin kali. Enggak, ngobrol-ngobrol. Yang jelas dia ngomongin seputar wisata lah. Kalau di sini itu wisata yang indah, banyak pengunjungnya. Dia gitu. menceritakan air terjun itu kali ya. Ya dia cuma bicara ngomong gitu. Ini kalau setiap hari di sini rame gitu katanya. Oh, bilang gitu dong. Di orang di sini banyak orang yang pacaran di sini, banyak muda-mudi gitu. Oh, gitu. Terus saya udah ngobrol panjang-panjang, terus saya diajak main ke sana, ke rumahnya. Main ke rumahnya, terus di rumahnya juga saya sempat ditawarin makan, tapi saya nggak mau makan, saya masih kenyang gitu. Memang perasaan tadinya masih kenyang. Jadi kita cuma ngobrol sana, tapi di rumah nggak ada siapa-siapa, belum ada. Pokoknya dia itu sendirian di rumah. Dia sendirian gitu ya. Jadi ketika saya sampai rumahnya itu sendiri dan nggak ada orang tuanya juga nggak ada. Terus pokoknya nggak ada orang lain. Dan setelah itu macam diajaknya ke sana itu macam perkampungan atau misalkan macam apa gitu? Iya, lewat jalan itu kanan kiri ada rumah biasa ya, kayak semacam di apa ya? Perkampungan lah. Perkampungan. Ya. Tapi rumahnya cewek tadi itu sangat bagus ya, paling bagus lah di paling bagus di situ. Wah, indah banget. Jadi tapi yang saya heran tuh sewaktu saya jalan menuju rumahnya tuh di kanan kiri ada rumah tapi sepi. Jadi semacam kayak kampung mati itu loh, tapi jelas nggak ada lalu lalang itu nggak ada. Tapi yang heran itu terus, tapi saya nggak curiga. Terus sampainya di rumah juga sepi, nggak ada orang. Pikirnya, tapi saya nggak tanya, papa mamamu kemana itu nggak, saya cuma diam saja. Itu terus lama-lama saya kok ngapain ya, udah jam berapa ya gitu kan, kayaknya sudah sore gitu loh. Nampaknya sudah sore gitu ya. Terus saya mau pamit, yang induk saya mau pulang, udah sore gitu. Terus dia bilang jangan dulu, nanti nungguin papa mama saya gitu. Katanya di apa sih, jangan dulu pulang lah gitulah ya. Pokoknya pengen mempertemukan jenengan karo bapak mamanya dia gitu ya. Iya, tapi saya nggak mau, saya mau pulang. Terus saya pamit, terus saya keluar terus jalan terus. Tapi kok saya jalan kok nggak nyampe jalan yang arah pulang.
kayak perkampungan terus nggak habis-habis. Oh, gitu. Saya lurus kok perasaan masih kayak di tempat yang tadi. Di situ nggak pernah jumpa orang gitu kan? Enggak jumpa orang belas enggak. Akhirnya itu. Terus saya balik lagi ke arah rumahnya dia tadi. Kok perasaan juga masih kayak jalan yang saya lewati tadi gitu. Aku sampai heran. Ini gimana kok bisa ya? Saya kan heran, mau saya jalan balik arah kok masih tetap aja. Balik sana aja. Terus akhirnya Sama saja jalan itu seolah-olah sama gitu. Sama soalnya nggak ketemu orang. Saya mau tanya orang tapi nggak ketemu orang. Terus saya akhirnya duduk. Terus saya istirahat duduk. Dalam duduk itu saya sempat berpikir kok bisa ya jalan kok yang tadi perginya menuju situ ada kok saya jadi hilang. Artinya kamu itu muter-muter di kampung itu saja gitu ya? Iya, Nggak kemungkinan pernah gitu karena mau pulang ke rumah yang jenengan itu nggak dapat jalan gitu. Seolah-olah tuh muter itu sama saja jalan itu ya. Rumahnya pun sama seperti itu saja gitu ya. sama. Berarti seolah-olah kayak kudu neng kono kan, harus di situ, nggak boleh pulang gitu ya, seolah-olah seperti itu. Iya. Terus akhirnya saya kan sudah capek terus duduk. Saya duduk. Pokoknya duduk lah, istirahat. Kalau dihitung secara waktu normal itu karena saya jalan sudah nggak nemu jalan, kemana-mana searah sana nggak ada jalan, balik nggak ada jalan, saya terus duduk. Saya sekitar kalau dia hitung itu ada setengah jaman waktu yang normal. Dan gitu saya sempat terlelap lah karena saya capeknya males gitu kayak ya males tidur ya, bentar saya duduk males gitu. Terus saya melek gitu, kok sudah di depan saya itu sudah apa, kayak ya sudah ini kayak apa, tumbuh pohon ini lalang hamparan lalang. Itu terus begitu saya tengok berat, pohon bambu hitam gitu semua. Makanya saya terus tolong gembor payu gitu. Lari dari situ. Lari arah sana. Tadinya itu apa namanya? Tadinya kan rumah yang indah-indah. Tapi ketika jenengan terlelap tidur karena kecapean, saya duduk, terus dia terlelap males gitu kan. Begitu melek, ngarep tadi padang ilalang. Hamparan. Begitu menengok ke belakang, sama ya, putar-putar gitu kok. Pohon bambu hitam, bambu ulung semua. Saya kan kaget. Tadinya itu rumah-rumah yang bagus. Kok begitu saya habis dari duduk terlelap tidur bentar ya, gak tertidur lah. Begitu melek, jangan depan kok rumput semua pokoknya ini. Pokoknya ngalas di hutan lah. Saya kan penasaran, tapi saya belum punya rasa yang lain. Begitu saya tengok ke belakang, lah itu saya takut lari. Kalau lari terus gitu Kang Tam. Begitu saya lari terbangun. Terus aku bangun kuwi. Iya, ternyata. Bangun kamu kenapa? Kamu ternyata bangun duluan ya kan? Iya. Karena kan kakinya nyepak ke sana kemari kan. Ternyata mimpi. Gitu loh. Nah, itu yang kejadian. Mungkin ini ada kaitannya dengan tempat yang buat kita camping ini apa Kang Tambo? Karena kan di sini memang ya ini memang pernah saya buat camping waktu itu ya, dan ini memang ada rumpun bambu yang notabene rumpun bambu ini memang apa namanya sering terjadi fenomena di sini, sering terjadi gangguan-gangguan ketika orang lalu lalang di jalan yang kita lalui. Tadi kita berangkat ya, kita kan motornya ditaruh di atas ya kan. Memang di rumpun bambu ini setiap kali orang lewat itu kan sering dihantui ataupun ada suara tangklotak. Bahkan di video saya yang kemarin pas waktu saya camping di sini ternampak juga oleh saya itu adalah ada bayangan merah gitu.
mungkin ada kaitannya dengan itu atau apa kita nggak tahu gitu kan. Bisa jadi. Ini ya teman-teman, jadi fenomena-fenomena seperti ini sering kita jumpai di saat kita camping teman-teman ya. Tapi kok kenapa saya yang bermimpi ya, nggak mimpi kok enggak? Tadi kita masuk sini kan santai aja, nggak ada apa-apa itu. Tenang, nggak ada, pokoknya bagi saya tadi waktu datang ke sini kan nggak berasa ada apa-apa lah kayak. Nggak ada, kayak biasa, nggak ada rasa apa plus. Nggak berinding juga enggak gitu ya, cuma hawa panas saja itu sudah biasa. Memang kalau saya rasakan, saya tadi datang ke sini memang panas sumuk gitu ya. Jadi panas itu tak anggap biasa. Wah, suara apa? Oke teman-teman ya, mungkin kita akan eksplor saja ke tempat yang dimaksud. Ya, di situ ada rumpun bambu yang sering ada gangguan-gangguan setiap orang jalan di sini. Ada orang diganggu oleh suara-suara pateng klotak dan suara kikikan kayak macam orang ketawa gitu ya teman-teman. Kita akan eksplor nanti bergantian atau akan bareng-bareng kan? Bareng aja kita. Kenapa? Enggak apa-apa. Bareng aja. Kita akan lebih aman kalau kita bareng. Ya, kita akan eksplor ke karena saya kan nggak tahu tempat itu, belum apa ya, wilayah sini kan kurang tahu bener ya. Kalau memang kita sudah tahu sebelumnya kan mungkin lebih berani, kalau ini lebih baik kita bareng-bareng nanti. Oke teman-teman, kita akan eksplor bersama Kang Tambuh. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa hal ya teman-teman. Tempat yang kita maksud yaitu rumpun bambu yang dulu pernah ada anak merahnya ya. Kenapa saya bisa simpulkan itu kuntilanak merah? Karena ada suara macam perempuan tertawa terkekeh-kekeh di sebelah sana ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini kita mau menuju ke tempat apa yang ada pohon bambu yang tempat saya impikan tadi. Oke ya, kata Lek Haryono itu memang benar-benar ada pohon bambunya di sebelah bawah itu. Kita buktikan. Aman ya teman-teman. Pamit Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rupanya ini ya teman-teman, pohon bambunya. Pamit bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aman teman-teman, alhamdulillah. Amin. Aman Lek. Ini ya teman-teman, mungkin yang saya mimpikan tadi, mungkin ini ya pohonnya ya. Tapi dalam mimpi itu pohonnya lebih banyak lagi teman-teman. Dalam mimpi itu, tapi sama bulungnya sama kayak gini, persis sama gini. Tuh udah lehar ya di situ. Aman ya, aman ya. Aman lah. Tapi nggak tahu kalau bohong gitu, karena memang di dalam itu juga ada bambu seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, saya akan coba kasih daun bidara ini ya di sini. Oh iya, coba lihat ya. Ini buktikan kalau seperti apa kemauan daripada subscriber saya, viewer saya, yang dia meminta bahwa coba Lek
camping lagi di tempat itu di video saya yang lalu sambil membawa daun bidara. Saya tahunya ini adalah daun bidara ya, karena saya memang dikasih adik saya waktu itu pulang dari Cikarang, dibawain daun bidara ini, pohon bidara malah ya, dan saya tanam dekat rumah. Dan ini saya akan taruh di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan taruh situ teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi penangkal. Seperti itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridhonya dari apa yang kita takutkan ketika sering terjadi orang lewat sebelah sana, karena sebelah ini memang jalan, supaya tidak mengganggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaha illa anta Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ilaha illa semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Harus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan baik dari manusia jahat ataupun jin yang jahat. Oke, kita akan kembali ke tenda aja, Kang Tambu. Mari. Kang Tambu. Oke, kita akan berjalan. Di sini aja betul ya. Oke. Oke ya, ini saya sama Lekhar petualang dah mau meninggalkan pohon bambu ya, karena alhamdulillah kita membawa daun bidara dan alhamdulillah aman. Tapi di sini di tengah-tengah antara di sana turunan terus ya, jalan ini terus. Oke, kita akan kembali ke tenda. Aduh, pamit Mbah. Biasaan itu nggak bisa dihindari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dengan kita membawa itu daun bidara itu mungkin benar-benar dari penangkal ya. Oke, kayaknya wis cukup kita lihat belakang Tambu ya. Oke. Ini kita sudah sampai tenda lagi ya teman-teman. Oke, Kang Tambu dan teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah pohon bidara yang tadi salah satunya saya sudah taruh di pohon bambu ya, di pohon bambu yang sering terjadi suara-suara macam orang tertawa ya, perempuan tertawa, dan di video saya yang lalu sempat tertangkap oleh mata saya bahwa ada macam bayangan merah ya, macam jubah merah ya, terbang gitu ke arah situ. Maka ada salah satu subscriber dan viewer saya untuk camping lagi di sini, dan hari ini sudah saya penuhi dengan membawa daun bidara ini, Kang Tambu. Dan kita semuanya hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya daun, yang namanya pepohonan, apapun yang ada alam semesta ini adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hanya lantaran kita hanya mau bisa berdoa dan mendoakan. Perkara yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya intinya berusaha semua itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti saja kita minum obat ketika kita sakit, kita juga berusaha untuk sembuh. Tapi kita tidak boleh percaya sepenuhnya dengan obat itu, karena sang penyembuh itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Obat sebagai lantaran, jamu sebagai lantaran, termasuk daun bidara ini adalah sebagai lantaran. Semua hanya tergantung kepada kita, bagaimana cara kita berpikirnya. Karena kita punya Tuhan, karena kita punya Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita selalu
tafakur ataupun kita bersujud ataupun kita berdoa sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mungkin Kang Tambu ada tambahan Oke. untuk teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman semua, untuk malam ini camping kita berdua, di mana tempat ini yang dulu pernah buat camping sama Lekhar, Ya. dan ada salah satu subscriber Lekhar yang minta untuk camping di sini lagi dan membawa daun bidara. Dan alhamdulillah malam ini sudah kita terpenuhi ya, kita penuhi permintaan subscriber kita, dan alhamdulillahnya lagi dengan membawa daun bidara ini aman teman-teman, dan ternyata nggak banyak Karena izin Allah. fenomena, mungkin lantaran daun ini ya, ini cuma sebagai perantara dan Allah yang mengabulkannya. Alhamdulillah malam ini kondusif ya, jadi nggak banyak suara-suara ataupun penampakan. Hanya tadi saya waktu tidur itu memang sempat mimpi, dan mimpinya itu memang Hampir-hampir sama ceritanya Lekhar itu mungkin ada hubungannya, tapi yang jelas dalam mimpi itu saya senang karena ketemu dengan cewek cantik. cewek yang cantik dan Hampir terpikat udah ya. hampir Jangan-jangan mau dikawin gitu ya, mau bisa jadi. dijadikan istri. Tapi Istri kedua. yang saya menanyakan begitu saya bangun kok, Rumput bambu gitu. nah itu di belakang itu baru Oke, selesai. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semua, akan segera undur diri karena sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan misi, kita sudah eksplor, dan ini saya tunjukkan bahwa kita mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.